Semua hari ini, amin, haleluya. Siang ini kita mau sama-sama belajar, sama-sama memikirkan, merenungkan, dan mencoba untuk menemukan tips-tips, solusi, kiat-kiat bagaimana kita mengatasi masalah dalam rumah tangga, khususnya masa-masa puber. Ya, ada anak remaja di sini, puber pertama, 12 tahun, 11 tahun, bahkan anak perempuan 10 tahun sudah puber ya, anak sekarang ya. Tentang puber kedua memang pro dan kontra ya, yang kita alami umur 40 tahun, 45 tahun, 50 tahun gitu ya. Boleh angkat tangan yang umur 40 tahun, 45 tahun, 40 tahun ke atas ya, 45, 50 tahun ya. Ya, ini masa-masa puber kedua. Bukan untuk saling menyalahkan, bukan untuk saling tuding, ya, bukan untuk saling menjelekkan, bukan untuk fokus konsentrasi kepada kelemahan kekurangan, tapi kiranya suami istri, keluarga saling menolong, orang tua anak saling menolong. Oh, ini papaku sedang mengalami seperti ini, oh mamaku sedang mengalami ini, suamiku, istriku sedang mengalami seperti ini. Nah, kiranya ini bisa menolong kita untuk saling mengerti, saling memahami, dan saling menopang, saling menghibur, saling menguatkan, saling melengkapi. Ini kesempatan bagi kita, ya. Jangan terus untuk saling menuding, saling menghakimi, saling menyalahkan, ya. Di mana puber kedua ini mirip seperti remaja, hormon kepriaan itu keluar dengan lancar, dengan deras. Tanda-tandanya, ya mulai gaya anak muda, mulai nyentrik, pakai parfum semprot sana semprot sini. Hati-hati istri-istri ya. Hati-hati, ini kadang-kadang spontan ini. Gaya. Cek ini nyemprot minyak wangi. Aduh. Nyenggak parfumen deso. Nah, hati-hati ya istri-istri, jangan. Bapak lagi puber kedua. Ya ngomong yang baik-baik ya. Yang sedikit aja hemat ya. Kalau bisa parfum 1 botol untuk 2 tahun ya kalau bisa. Ya. Yang lembut gitu loh sambil guyon gitu ya. Jangan jangan. Kita buat rumah kita ini bagaimana itu tergantung kita ya. Ya, mau kayak kapal perang atau kapal pesiar, nah, terserah ya. Mau perusahaan ini, rumah tangga seperti perusahaan milik berdua. Ya, sahamnya 50%. Perusahaan kita ini mau kita runtuhkan mau atau kita bangun ini tergantung kita. Ya, suami istri. Tergantung papa mama ya. Mulai suka motor sport. Aduh, motornya dimodifikasi. Kalau punya uang, kalau boleh motor gede, brum brum brum, mulai pakai celana jeans, sepatu sport, mulai gaya pakai jaket, mulai kayak saya gini jaket, puber kedua ini ya. Enggak, bukan saya karena puber kedua kepingin memang nyari pakaian seperti ini, bukan. Ini karena istri saya yang mendandani saya ya. Hati-hati ya. Suami kita, bapak-bapak, emosinya naik turun, cepat berubah, ya, sering marah, ya, ya mungkin karena jatah dari istri kurang. Terus terang nih, ya. Coba di Google cari otak pria, coba dibuka itu, mayoritas bicara tentang seks. Mohon pengertiannya, mohon memahami istri, ya. Para istri kadang-kadang, nggak usah pegang-pegang. Jangan dekat-dekat, jangan peluk-peluk, ya. Aku ini repot, aku ini capek, ya. Ngurus anak, masalah anak banyak PR anak. Aku habis bertengkar sama tetangga, loh, Bu, kan masalah sama anak, masalah sama tetangga, kan bukan masalah sama suami. Tapi kok suami diikut-ikutkan, ya. Gini Pak, mohon pengertiannya juga. Istri itu sering pakai perasaan. Kalau perasaannya enggak enak memang mempengaruhi hubungan suami istri. Ya ini loh. Aduh, bedanya pria sama wanita. Kalau pria itu lihat istri seksi sedikit, wah sudah wes langsung bisa berhubungan suami istri itu bisa. Tapi kalau istri enggak, semua harus baik-baik, semua harus rapi, semua harus bersih, anak-anak baik-baik, enggak nakal.
PR-nya anak beres, nggak ada masalah dengan tetangga. Oh, itu siap untuk berhubungan suami istri. Tapi kalau suami beda wis. Ya, pagi siang sore bertengkar, malam kepingin minta bisa, tapi istri enggak bisa. Ya, harus persiapannya dari pagi, siang, sore, malam. Harus dibelai dulu, harus disayang-sayang dulu, harus sering diteleponin. Ya, harus ngomong halus, enggak ada kata-kata kasar dari suami. Baru malam istri siap untuk berhubungan suami istri, untuk bercinta. Terus terang, ini jadi pelajaran buat anak remaja kamu muda. Terus terang aja wes. Sekarang ini belak-belakan kok. Anak-anak kita ini di kamar mandi, di rumah, di kamar tidur bisa cari sendiri apa yang dia mau. Gak usah ditutup-tutupi masalah rumah tangga, masalah seksual ini. Kadang-kadang ditutupi malah gak karuan kehidupan kita. Di depan, bagus-bagus, di belakang nggak karuan. Di gereja, baik-baik, alim. Di luar gereja, maaf, terus terang ya, ngalang-ngalai binatang. Ya, wanita disiksa, dipukul, diikat, dirantai, dianiaya, ditendang. Di gereja Shalom, haleluya, puji Tuhan, Maranatha, glory, semua disebut. Gairah menggebu-gebu, ya, semua ingin baru, baju baru, sepatu baru, sepeda motor baru, mobil baru, hati-hati istri baru. Ya, butuh pengakuan dari orang lain. Wah, kamu hebat ya, kuat kamu naik gunung, hebat ya. Bisa main badminton 2 set ya, hebat kamu. Hati-hati. Berapa banyak bapak-bapak sakit jantung di lapangan, serangan jantung karena dikuat-kuat, jangan. Olahraga kita harus kita sesuaikan dengan umur. Nah, kita cari solusi ya. Efesus 5 ayat 25. Efesus 5 ayat 25. Mohon perhatiannya, konsentrasi penuh. Kita enggak lama, hanya berapa menit khotbah ini. Ini kita harus, bapak-bapak khususnya harus ingat tujuan hidup kita. Jangan sampai terlena, jangan sampai ya sudah, memang situasi kondisi keadaanku puber kedua kayak gini, ya wes ikuti arus terus. Jangan. Kita bisa mengatasi diri kita sendiri. Buah Roh Kudus, penguasaan diri. Ayo, hati-hati ya. Tujuan hidup kita serupa dengan Kristus. Ya. Yesus menyerahkan nyawanya bagi jemaat, dikatakan Efesus 5 ayat 25. Ingat bapak-bapak, suami-suami, kita harus seperti Yesus. Hubungan suami istri, rumah tangga itu seperti hubungan Tuhan Yesus Kristus dan gerejanya, Tuhan dan jemaatnya. Tuhan Yesus Kristus menyerahkan nyawanya bagi jemaatnya, ya, bagi orang-orang berdosa, bagi gerejanya. Suami-suami bagaimana mencintai istri? Apa hanya ketika istri seperti gitar Spanyol, nanti kalau kayak gentong nggak cinta? Ayo hati-hati. Masih mulus, ayu, kitik-kitik cinta. Sudah keriput, enggak cinta, hati-hati. Ayo, belum seperti Yesus Kristus menyerahkan nyawanya, mencintai sampai terluka, mencintai sampai sakit pun tetap mencintai sampai mati di atas kayu salib. Bagaimana suami-suami? Ya, saya berdoa kita semua, suami saya juga suami, harus mencintai istri sampai terluka pun enggak apa-apa, tetap mencintai. Istri ada mengalami perubahan-perubahan, tetap mencintai. Istri agak cerewet-cerewet kayak radio rusak, tetap mencintai. Bagaimanapun itu istri kita, ya. Ayo sekali lagi, perlu banyak mendengar istri supaya istri enggak cerewet di luar gitu loh, enggak ngerumpi di luar. Memang suami sulit mendengar. Soal komunikasi itu kalau dipersenkan di otak suami itu, di otak pria itu 1%, sekitar 1% cuma komunikasi. Kalau wanita di otaknya lain, banyak persen di komunikasi memang. Ya ini perbedaan pria sama wanita. Bagaimana? Wes Pak, cerai Pak, banyak perbedaan Pak. Loh ingat waktu masa pacaran. Pak Pendeta, puji Tuhan, saya ini banyak perbedaan. Puji Tuhan, saling melengkapi Pak Pendeta.
puji Tuhan waktu pacaran, sudah menikah wis cerai, banyak perbedaan. Nah, ini hati-hati, jangan ya, pegang komitmen. 1 Petrus 3 ayat 7, 1 Petrus 3 ayat 7 dikatakan teman pewaris kasih karunia. Teman pewaris kasih karunia. Suami istri ayo rukun-rukun baik-baik, jangan sampai menghalangi berkat Tuhan mengalir. Seperti Mazmur 133 ya. Kita ini teman, di sisi lain teman pewaris kasih karunia. Kalau nggak beres hubungan suami istri ini penghalang doa ini. Ayo, 2-3 orang berkumpul sepakat. Nah, Tuhan menjawab doa suami istri yang sepakat. Teman pewaris kasih karunia, ya. Teman doa, teman jalan-jalan, teman olahraga, teman bisnis, teman usaha. Ayo sama-sama kerjasama. Teman curhat, teman pelayanan, teman ngobrol gitu loh. Jangan sampai suami istri cuma teman di rumah, teman di kamar, teman di ranjang. Jangan sampai yang lain sama orang terus. Sama orang lain terus. Sedikit tentang wanita ya, tadi pria. Sekarang soal wanita. Kalau wanita bagaimana? Apakah mengalami puber kedua juga? Istri-istri bagaimana? Boleh dikatakan bukan puber kedua seperti pria. Kalau wanita itu nyaris kebalikan dari pria. Justru kalau wanita itu di masa-masa usia 44 sampai 48 atau 48 sampai 54 itu justru masa persiapan untuk masuk menopause. Waduh. Kalau soal naik turun ya, suami itu kayak tambah naik gitu ya. Justru wanita tambah menurun. Nah ini rawan untuk clash. Perang dunia kedua ini rawan di masa-masa ini ya. Jadi tentang masa persiapan menopause ini dari pihak wanita istri ini umur bisa berubah-berubah, usia sekitar bisa berubah-berubah. Ada yang 44 sampai 48, ada yang 48 sampai 54. Ini tergantung kebahagiaan dalam rumah tangga. Tergantung bagaimana suami istri bisa saling melengkapi, saling memahami gitu ya. Saling membahagiakan, saling menyayangi atau enggak. Kalau kondisi bahagia wanita itu bisa masa persiapan menopause itu bisa molor ya, bisa nambah ya. Enggak cepat menopause gitu loh kalau bahagia. Kalau enggak bahagia cepat menopause wanita itu. Ya. Ciri-ciri ya istri kita wanita masa persiapan menopause ya, supaya suami memahami ya, nggak memarahi, tambah memarahi. Kasihan wanita istri ini, aduh sudah makhluk halus makhluk lembut dikasari, dibentak ya, aduh ini penganiayaan, kekerasan dalam rumah tangga lahir batin. Suami-suami tidak ada ya, saya berdoa sih tidak ada ya, pacaran dilus-lus ya, sudah menikah kaplok, jangan ya, sakit loh. Ciri-cirinya mengalami penurunan hormon wanita. Kalau pria kan tambah naik hormonnya, tambah bertambah, wanita tambah menurun. Sering sumuk, aduh ini AC gereja kok tambah kurang dingin ya. Bukin tambah dingin. Bukan karena kurang dingin, suhu tubuh dirinya sendiri yang tambah panas. AC kamarnya kok kok kurang dingin ya. Tambah satu lagi AC, 2 AC. Diganti AC standing aja. Karena suhu badan naik, sumuk. Jangan deket-deket sumuk, aku tidur sendiri aja. Itu loh, mohon memahami suami-suami ya. Sumuk tambah gerah, sumuk. Pak, ya apa tahu sumuk ya? Pak Dirk, yang kecil-kecil hitam, sumuk. Oh itu semut ya.
Yang badannya besar itu loh, sumo. Oh itu sumo ya. Yang daging dikasih kuah, kasih kecap itu loh. Oh sumur ya, sumur. Yang dalam ada airnya, sumur. Gampang lelah, datang bulan tidak teratur. Yang teratur kan sebulan. Ini enggak, kadang sebulan lebih, sebulan kurang. Ciri-ciri ya. Jantung gampang berdebar-debar, bukan cuma tanggal tua, tapi masa persiapan menopause ini. Deg, sakit. Oh itu sakit kantongnya. Kantong kering. Kuat ya jemaat Tuhan, ya. Ini ekonomi lagi sulit, sebagian besar orang dipaksa untuk hidup lebih sederhana. Kalau bisa beras lebih murah yang dimakan, paling murah. Kalau bisa makan sama tempe, makan sama kerupuk, sama daun kates, daun singkong di halaman buat lalapan. Dipaksa untuk sederhana. Bukan cuma kita, banyak konglomerat golong tikar, Pak, Bu. Berapa hari ini saya belajar kesaksian orang pengusaha juga hamba Tuhan yang kuat, ya. 20 miliar ludes. Untuk bayar ini, bayar itu, untuk memberi pesangon karyawan. Ayo, stres, bunuh diri, nyemplungkan diri di bak kamar mandi, bukan di laut. Ayo, atau Tuhan, sudah pasrah Tuhan, aku lahir tidak bawa apa-apa, pulang tidak bawa apa-apa, tidak apa-apa Tuhan. Aku tidak nyembah uang, aku nyembah Tuhan. Aku tidak nyembah, tidak tunduk sama masalah, aku hanya nyembah tunduk sama Tuhan. Katakan amin, jemaat yang kasih Tuhan. Ya, gairah seks istri menurun. Mohon pengertiannya suami-suami. Jangan sampai dipaksa. Saya dengar ini banyak pemerkosaan di rumah tangga, di keluarga. Istri dipaksa, padahal istri tidak siap. Terus terang ya, vagina kering. Dipaksa kan sakit. Kejahatan dalam rumah tangga. Suami-suami belajar sabar dong. Buah Roh Kudus, penguasaan diri mana? Katanya ada Roh Kudus. Saya suami ya. Ini untuk kita. Istri sering buang air kecil, dikit-dikit ke toilet. Ciri-ciri masa persiapan menopause. Hidung lebih peka. Mas, mandi mas, basin mas. Bukan suaminya tambah basin, bukan. Hidung istri tambah peka. Ya istri yang ngomong baik-baik. Mas, aku seneng nek kamu lebih harum. Ya mandi. Nggak bisa mandi lah, tak mandikan lah. Loh, suami istri loh. Nggak apa-apa loh, bukan mandikan suami orang loh. Suaminya sendiri kok. Istri harus bijaksana ya. Sama-sama katakan bijaksana. Iya. Juga ini suami-suami, selfie, foto, upload foto, pagi siang sore foto baru yang muncul, makan di foto, kemana di foto, pinggir jalan di foto, mana foto terus. Itu ciri-ciri puber kedua, ya ndak harus juga sih, memang awalnya memang dari sononya juga foto ya. Istri jangan marah-marahin, gaya, narsis, jangan. Nah sini tak foto kan mas, nah gitu loh suami istri. Semua itu dianggap masalah atau justru dianggap kesempatan untuk bergurau gitu loh. Pilihan kita ya. Waktu pacaran, mas sakit aku injek lagi, injen lagi mas. Nah, nek pacaran gitu, nek sekawin matamu. Masalahnya sama, tapi tergantung pikiran kita, hati kita kan.
Suami mulai coba-coba, suka mencoba usaha baru, pelayanan baru, bisnis baru. Hati-hati istri ya. Cok boros-boros. Waduh, ini bangkrut nih, aku makan apa? Hati-hati istri, hati-hati. Ngomong baik-baik lah, ngomong baik-baik. Ingat, sekali lagi ingat nostalgia masa pacaran ya. Mas, boleh kalau usaha baru, tapi tolong sisihkan dulu lah uang untuk kebutuhan pokok sekian bulan gitu. Untuk jaga-jaga nek bangkrut gitu loh. Sisihkan untuk uang anak sekolah, anak kuliah, uang gedung, sisihkan. Diamankan dulu. Istri bantu ekonomi keluarga, ikut ngatur untuk ikut memanage gitu loh. Bukan malah ikut boros, bukan malah ikut menghabiskan. Beli HP baru, baju baru, sepatu baru, waduh. Istri itu penolong, bukan perongrong, bukan penggonggong. Boleh mas bisnis baru ya, naruh saham baru boleh. Ini sertifikat jangan diotek-otek ya, sertifikat rumah diamankan. Kuncinya komunikasi yang baik. Jangan berkata, mosok sudah menikah 10 tahun, 20 tahun, enggak tahu aku. Loh, pasangan kita enggak maha tahu. Itu ingat baik-baik. Ya. Coba baca Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ayo, ada masalah, kesempatan mengeluarkan ilmu, kesaktian kita apa? Buah Roh Kudus ini loh. Tunjukkan buah pertobatan, buah Roh Kudus. Ayo, jangan malah marah-marah, nggak karuan, bertengkar, berkelahi. Pasangan kita ini bukan bantal yang sangsak untuk dipukul-pukul. Ini ciptaan Tuhan, diciptakan serupa dengan segambar Allah. Mazmur bilang kejadianku dahsyat dan ajaib. Ayo, hati-hati loh, jangan sampai bersalah dengan pasangan kita loh. Pasangan kita itu ciptaan Tuhan loh. Ya. Coba lihat Hakim-Hakim 13 ayat 9. Hakim-Hakim 13 ayat 9 ini mengingatkan pada suami, ya. Seringkali kalau di Hakim-Hakim 13 ayat 9 ini Allah menjawab doa seorang suami, Allah menjawab doa seorang bapak Manoah itu melalui istri. Istrinya Pak Manoah, siapa namanya? Bu Manoah. Nah, ini mengingatkan ya, saya ikut 10 kali camp pria, itu mayoritas mengatakan bahwa seringkali kepekaan istri itu lebih tajam daripada pria. Seringkali Tuhan berbicara, menyampaikan pesan, mengarahkan melalui istri. Nah, bapak-bapak ingat baik-baik. Mas, jangan bisnis ini mas, waduh pasti rugi mas. Nah, kebanyakan itu betul. Mas, hati-hati mas, iku koncomu, iku teman bisnismu, iku waduh gak bener iku mas, iku penipu, hati-hati mas. Tutup mulut, ini teman baikku ini orang kaya ini, kalau merat ini, justru aku akan untung bersama-sama dia. Diam kamu perempuan, tahu apa kamu? Hati-hati, biasanya perkataan istri itu benar. Nah, sungguhan kan bangkrut, mangkai rungokno, omonganku rungokno, kopeng atau centelan, hati-hati jangan malah di gitu. Ya, aduh, keadaan suami istri berbeda, ya. Dasarnya bahan bakunya memang berbeda, laki perempuan. Bagaimana? Banyak perbedaan. Mau cerai aja lah. Enggak ya. Adam dan Hawa juga berbeda, juga pernah bermasalah, tapi bukan berarti bercerai kan, bukan berarti berkata, "Was, ini bukan jodoh dari Tuhan. Saya mau
cari yang lain, yang jodoh dari Tuhan. Bukan loh ya. Adam dan Hawa bermasalah tapi bukan berarti dia bukan jodoh dari Tuhan loh. Siapa yang menjodohkan Adam dan Hawa? Tuhan, bukan. Jadi masalahnya bukan masalah suami istri, masalah rumah tangga itu saja, tapi masalahnya adalah bagaimana kita cari jalan keluar, solusinya itu yang lebih penting. Indonesia ini contohnya nyata ini ya. Banyak perbedaan bangsa Indonesia. Berbeda-beda tetapi tetap satu juga, Bhinneka Tunggal Ika. Itu loh, belajar dari Indonesia, suami istri banyak perbedaan tapi tetap satu juga, gitu loh. Saling melengkapi. Katakan saling melengkapi. Iya. Pak Pendeta, oh, aduh, bojoku nih, suamiku itu gak romantis belas ini. Gak kayak ini loh, bintang film sinetron. Aduh, romantis. Itu film, Bu, suami ibu enggak romantis, anak ibu berapa? 3 Pak Pendeta. Puji Tuhan Bu, coba suami ibu romantis, anak ibu 13. Nah. Semua itu disyukuri, semua itu ada hikmahnya. Indonesia merdeka karena berjuang bersama-sama, perjuangan yang dilakukan bersama-sama, ya meskipun banyak perbedaan, ya. Itu loh, suami istri berjuang bersama-sama. Bergerak ke arah yang sama-sama nurut sama Tuhan Yesus, sama-sama bergerak ke arah serupa Yesus Kristus. Itu loh. 4 menit lagi ya. Maleakhi 2 ayat 15 dan 16 terakhir. Maleakhi 2 ayat 15 dan 16. Tuhan membenci perceraian. Mau bercerai dalam keadaan dibenci oleh Tuhan. Bagaimana kita mau sepinter apa, sehebat, seberkuasa bagaimana kalau dalam posisi dibenci Tuhan? Langit bumi milik Tuhan, matahari bulan bintang milik Tuhan, oksigen milik Tuhan. Bagaimana? Pilihan di tangan kita loh. Kita mau dikasihi atau dibenci Tuhan. Jangan ragukan kasih Tuhan loh. Tuhan sudah mengasihi kita sampai mati di atas kayu salib loh, untuk menebus hidup saudara dan saya. Mengampuni segala dosa saudara, menanggung kutuk hukuman yang seharusnya kita tanggung. Yesus Kristus tanggung itu di atas kayu salib. Ayo, jangan sia-siakan kasih Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Katakan amin. Setia sampai maut memisahkan. Jadi bagaimana? Boleh kawin lagi, boleh selingkuh, boleh. Oh, Pak mau disesat ini. Boleh kalau selingkuhannya namanya maut. Nah, silakan kawin lagi. Kan setia sampai maut memisahkan. Amin, firman Tuhan ya. Sama-sama kita diam sejenak saat teduh renungkan firman Tuhan. Kami dari anak-anak kadang-kadang menangis, bermasalah. Remaja nangis, bermasalah. Sampai kami usia paruh baya ini Tuhan, kami masih kadang-kadang bermasalah. Tapi Roh Kudus menolong kami. Kadang situasi kondisi yang kami alami tidak berubah. Yang satu hal yang kami tahu, Tuhan sedang merubah karakter kami. Tuhan sedang merubah temperamen kami. Tuhan sedang menyempurnakan, memperindah, membentuk karakter, kebiasaan, temperamen kami Tuhan. Semakin serupa dengan Kristus. Roh Kudus menolong kami untuk kami semakin sabar, semakin bisa menguasai diri. Seperti Tuhan Yesus Kristus terus mengasihi. Apapun yang terjadi, apapun yang kami alami, terus saling mengasihi. Suami istri, orang tua anak, mertua menantu, antar tetangga saling mengasihi Tuhan. Kami mengasihi bukan karena orang lain mengasihi kami mengasihi karena keputusan kami, komitmen kami. Kami mau serupa dengan Kristus, tetap mengasihi, bahkan mengasihi musuh kami. Tidak hanya seperti itu, bahkan mendoakan, memberkati musuh kami. Terima kasih, kami mau seperti Engkau.
Tuhan Yesus, karena kami anak-anak-Mu Tuhan, pantas kami anak mirip seperti Bapa. Haleluya. Terima kasih. Kami akan sambut hari esok dengan penuh sukacita, damai sejahtera. Kami mau menjalani kehidupan rumah tangga, keluarga kami, segala bidang kehidupan kami dengan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Meskipun badai silih berganti, kami mau terus menikmati damai sejahtera surgawi dari Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami sama-sama angkat tangan di hadirat Tuhan. Kami pastikan kami terus menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna. Tuhan terus menjawab doa kami lebih dari yang bisa kami pikirkan. Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang merancangkan segala sesuatu masa depan yang penuh dengan pengharapan. Anugerah kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kami. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih setiap detik nafas kami semuanya seizin Tuhan. Kami mau terus hidup memuliakan Tuhan, bahkan sampai mati memuliakan Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa, bersyukur, percaya demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Terus memberkati.